Bab 2740. Pergi yang jauh. Tetua Wang mengangkat alisnya, melalui papan formasi, melihat titik cahaya yang mewakili Eric Kin terus menuju ke bawah, dan kemudian memerintahkan. Tuan Muda secara khusus menjelaskan bahwa Denver Ma dan Eric Kin harus diwaspadai, jangan sampai mereka menghalangi peristiwa besar. Denver Ma tidak menggunakan token sekte pedang, jadi sekte mereka menggunakan metode lain untuk mengikutinya. Namun kemunculan titik cahaya Eric Kin justru membuat Tetua Wang merasa lega. Tetua, setelah menemukan lokasi spesifiknya, apa yang harus kami lakukan? Jangan lakukan apa-apa, ikuti saja di belakang. Selama dia tidak mengancam rencana Tuan Muda dan Sony Yuan, abaikan saja. Setelah memikirkannya, Tetua Wang berbicara. Aura emas naga spiritual, entah kapan itu akan muncul. Memikirkan hal ini, mata Tetua Wang berkilat penuh harap. Selesai. Akhirnya, ketika sampai di tepi kolam pedang, Eric Kin langsung berada di kehampaan, mengukir satu demi satu pola, dan akhirnya berbentuk menjadi pola dewa. Pola dewa ini khusus digunakan untuk menyerap roh 5 elemen. Pada awalnya, di dalam botol air pemurnian, Eric Kin juga mengandalkan ini untuk membentuk 3 mutiara reiki angin. Namun, setelah pola dewa muncul, Eric Kin tidak langsung mengoperasikannya, malah tanpa berhenti, dia menggambar pola dewa lain yang tersembunyi di sebelah pola dewa ini. Ketika pola dewa ini juga selesai digambarkan, lingkaran cahaya reiki menyala, menutupi daerah sekitarnya sejauh 10 meter. Ruang menjadi kabur, pola dewa serta dinding batu di sini telah berubah dan berangsur-angsur menjadi transparan. Dengan cara ini, bahkan jika ada kultivator yang lewat, hanya akan terasa bahwa aura roh emas di sini sedikit tipis, tidak akan dapat melihat pola dewa menyerap aura roh emas di sekitarnya. Lanjut ke tempat berikutnya. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan kedua pola dewa ini, Eric Kin mengoperasikan pola dewa, mulai menyerap aura roh emas, dan kemudian terbang menjauh. Karena telah datang ke kolam pedang, tentu saja tidak cukup menggambar satu pola dewa, dia berencana untuk menggambar setidaknya 5. Terus terbang di sepanjang dinding batu, Eric Kin mencari lokasi yang cocok dan sekali lagi melukis pola dewa. Benar saja, aku telah diamati. Ketika sedang terbang, ekspresi Eric Kin tiba-tiba berubah dan melirik ke belakang. Setelah memasuki kolam pedang, dia langsung menggunakan token yang diberikan sekte pedang. Meskipun benda ini dapat dihancurkan dirinya kapan saja, Eric Kin akhirnya memikirkannya, tetap tidak menghancurkan batasan di dalam, dan memasukinya secara terbuka. Tujuan dari sekte pedang membuat tanda di token adalah untuk memantau. Tapi dia sendiri bukan tidak bisa menggunakan benda ini untuk membuat alibi untuk dirinya. Adapun cara untuk menemukan seseorang yang mengikuti dirinya, itu masih gampang. Eric Kin meninggalkan banyak Sky Eater di sepanjang jalan. Kerohanian di sini dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak ada kultivator yang bisa merasakan sejauh 50 meter, jadi tidak perlu membuang kerohanian untuk melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Dan Sky Eater ini sangat kecil, jadi selama ada yang lewat di belakang dirinya, Sky Eater ini akan waspada, dan kemudian Eric Kin akan tahu. Namun, bisa saja membiarkan mereka mengikuti, tetapi juga harus memberi mereka sedikit peringatan. Eric Kin berpikir, dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berhenti. 100 meter di belakang Eric Kin, 2 kultivator perlahan-lahan mengikuti Eric Kin. Mereka khawatir tidak sengaja diketahui oleh Eric Kin, jadi alih-alih menyebarkan kerohanian, mereka menggunakan papan formasi khusus yang disediakan oleh sekte untuk menentukan lokasi Eric Kin. Pada saat ini, melihat Eric Kin tiba-tiba tidak bergerak, keduanya segera berhenti. Apakah orang ini akhirnya mulai menyerap aura roh emas? Eric Kin terus bergerak sebelumnya,
mereka berdua tidak mengerti apa yang dilakukan Erikin di kolam pedang. Tunggu dan lihat, aku dengar orang ini adalah leluhur perintis sekte kebenaran yang mencederai Tetua Meng. Tetua Wang menyuruh kita untuk berhati-hati. Setelah menunggu beberapa saat, ketika kedua orang itu mengira bahwa Erikin benar-benar berhenti dan mulai menyerap aura emas, tubuh Erikin mulai bergerak lagi. Keduanya dengan cepat mengikuti lagi. Tetapi ketika mereka terbang 50 meter ke depan, ekspresi mereka berdua berubah secara drastis pada saat yang sama. Hati mereka tiba-tiba bergetar, sama-sama langsung menghentikan langkah. Karena tepat di kekosongan di depan, ada beberapa huruf berwarna merah besar yang beredar. Pergi yang jauh, 500 meter dariku, jika tidak akan aku bunuh. Merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam huruf yang ditinggalkan Erikin, ekspresi keduanya sedikit bingung saat ini, sungguh tidak bisa dipercaya. Orang ini, apakah dia menemukan kita? Tapi bagaimana mungkin, kita berada 100 meter darinya, kan? Mereka dikirim untuk mengikuti Erikin, dan tentu saja mereka semua adalah kultivator yang dipilih dengan cermat oleh Sekte Pedang, yang memang ahli dalam hal itu. Tetapi setelah beberapa saat, Erikin meninggalkan sebaris huruf, yang sepertinya untuk memperingatkan keduanya. Apakah benar ketahuan, atau sedang mencoba menguji? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Keduanya memiliki kepercayaan diri yang mutlak, mereka tidak memancarkan kerohanian, dan semua reiki juga tertahan di tubuh mereka. Hanya mengandalkan papan formasi untuk melacak, di situasi seperti ini, Erikin masih dapat menyadari keberadaan mereka. Selain itu, ada banyak keberadaan yang penuh pertimbangan dan kecurigaan di kalangan kultivasi. Mungkinkah Erikin sedang bermain misteri? Ada kemungkinan itu, mari kita ikuti dulu. Jika situasi baru muncul, baru kita lihat lagi. Orang yang satu lagi mengangguk. Alasan utamanya adalah mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah terdeteksi oleh Erikin, sehingga mereka tidak merasa bahwa huruf merah yang ditinggalkan di kekosongan adalah peringatan bagi mereka. Berhenti lagi. Tidak beberapa ratus meter jauhnya, keduanya menemukan bahwa Erikin berhenti lagi. Namun kali ini, keduanya merasa suasananya sedikit aneh. Tidak ada bunga atau tanaman eksotis di kolam pedang. Sebelumnya Erikin berhenti untuk meninggalkan peringatan, lalu kali ini kenapa dia berhenti? Tapi sebelum mereka berdua bisa mengetahuinya, mereka melihat cahaya pedang yang besar dan ganas di aura emas di depan, menabrak kehampaan, seperti gunung yang runtuh, dan menebas ke arah mereka berdua. Gawat! Cahaya pedang sangat menyilaukan, wajah keduanya terpantul penuh kepanikan. Untuk menyembunyikan jejak mereka, mereka bahkan tidak mengaktifkan reiki pertahanan. Ketika mereka melihat cahaya pedang ini, jaraknya sudah kurang dari 100 meter dari mereka berdua. Boom! Cahaya pedang ini seperti meteor yang menebas bulan, menghantam ke bawah, keduanya kikuk dan buru-buru melawan. Beberapa cahaya bertabrakan bersama, dan ketika cahaya pedang meledak, mereka juga dikejutkan oleh akibat dari aura kuat ini hingga terus bergerak mundur, benar-benar terhempas oleh cahaya pedang. Puff! Setelah terpental sejauh 100 meter, salah satu dari mereka berdiri dan memuntahkan seteguk darah tanpa bisa ditahan. Orang yang satu lagi juga pucat, dengan darah menetes dari jari-jarinya. Keduanya saling memandang, sedikit ketakutan setelah berhasil lolos dari maut. Orang ini pasti telah menyadari keberadaan kita. Jika Erikin meninggalkan barisan kata-kata merah untuk pertama kalinya, itu masih semacam peringatan, maka kali ini adalah ultimatum. Jelas, Erikin berhenti untuk kedua kalinya, mengumpulkan teknik cahaya pedang yang ganas ini, dan kemudian menerobos kekosongan dan mengenai keduanya dengan sangat akurat. Hal ini menunjukkan bahwa Erikin selalu menguasai posisi keduanya.
Mereka mengira melalui papan formasi akan bisa diam-diam mengetahui gerakan Erikin. Pada akhirnya, Erikin juga tahu semua yang mereka lakukan. Memikirkan hal ini, keduanya gemetar. Bersambung.